Kembali saya mau menyapa kita semua. Shalom, selamat malam bagi kita semua yang sudah menghadiri persekutuan online melalui Zoom ini. Ya. Walaupun kita berjauhan satu dengan yang lain, tapi puji Tuhan, kita tetap bisa bersekutu, bisa saling mendoakan, dan kita bisa belajar lebih banyak dari firman Tuhan. Pada malam ini kita akan belajar banyak dari kisah perempuan Samaria. Ya. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 4 ayat 42 yang berbunyi, dan mereka berkata kepada perempuan itu, mereka ini adalah orang satu kampung ya dengan perempuan Samaria. Mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Yesus, dan kami tahu bahwa Yesuslah benar-benar juru selamat dunia. Mari kita belajar lebih dalam. Nah, pelajaran tentang perempuan Samaria ini, saya percaya banyak orang Kristen yang sudah tahu ya. Bahkan kisah tentang perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria dijadikan film kartun, dijadikan film layar lebar, banyak sekali ya. Tapi uh, mungkin kita hanya mendengar, mungkin hanya kita mengetahui saja tanpa mendalaminya lebih dalam. Saat ini mari kita dalami, kita tarik pelajaran-pelajaran dari kisah perjumpaan Yesus Kristus dengan perempuan Samaria. Sebagai pendahuluan, mungkin banyak dari antara kita yang tidak tahu Samaria itu sebenarnya negara mana atau daerah mana. Ya, jadi dulu di zaman Raja Daud dan bahkan sebelumnya, ya, kerajaan Israel itu cukup besar. Ya. Lalu kemudian Salomo melakukan suatu kesalahan fatal. ya, dan kemudian Tuhan menghukum Salomo dengan suatu nubuatan bahwa kerajaannya akan terbagi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan seiring waktu, ya namanya nubuatan Tuhan, nubuatan itu terjadi. Ya. Akhirnya terbagilah kerajaan itu, yaitu kerajaan sebelah utara dan kerajaan sebelah selatan. Ya. Setelah zaman Raja Salomo. Ya. Jadi kemudian kerajaan utara itu lebih dikenal dengan kerajaan Israel. Tadinya semuanya Israel, tapi kemudian kerajaan utara tetap Israel. Dan kerajaan yang dibawa itu dipanggil kerajaan Yehuda. Supaya memisahkan antara Israel yang di sebelah utara dengan Yehuda yang sebelah selatan. Ya. Nah, kerajaan Yehuda inilah asal daripada yang kita bilang orang-orang Yahudi. Nah, itulah di bawah. Ya. Dengan ibu kotanya Yerusalem. Ya, pada saat zaman raja-raja dahulu. Nah, kerajaan utara Israel, ini pelajar sejarah sebentar ya. Kerajaan utara Israel karena kejahatannya kemudian ditawan oleh bangsa Asyur. Kalau di selatan, kerajaan Yehuda ditawan oleh Babylon. Itulah yang kita kenal, ada namanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Itu dari kerajaan Yehuda di selatan. Mereka ditawan oleh Babel. Ya, tapi di utara itu ditawan oleh bangsa Asyur. Nah, kerajaan utara Israel ini ditawan oleh bangsa Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Kalau Yehuda ditawan Babel itu sekitar tahun 600, sekitar tahun 600 sebelum Masehi ya. Lalu kemudian bangsa Asyur, mereka punya kekuasaan juga, ada tanah-tanah jajahan. Lalu kemudian untuk menstabilkan politik kerajaan mereka, mereka sebarkan semua tawanan mereka di seluruh bangsa kerajaan Asyur. Ya. Lalu akhirnya orang-orang Israel yang dari kerajaan utara menyebar di berbagai penjuru tanah jajahan bangsa Asyur, dan orang-orang kafir dari luar juga datang menempati kerajaan utara Israel. Dan akhirnya tawanan dari bangsa kafir menempati kerajaan utara di Israel, dan Samaria itu menjadi perpaduan Yudaisme dan kekafiran. Ya. Nah, itulah asal usul Samaria, ya, perpaduan Yudaisme dan kekafiran. Nah,
Samaria ini menolak pembangunan kembali Bait Suci Yerusalem pasca kepulangan Yahudi dari Babylon. Nah, kalau kita tahu sejarah Alkitab, ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan bertahun-tahun lamanya ya orang Yahudi ditawan di Babel. Nah, ini kita bicara kerajaan selatan. Lalu kemudian sesuai dengan nubuatan Tuhan kembali dan kasih karunia-Nya, ingat kasih karunia daripada Tuhan, akhirnya orang Israel diizinkan kembali pulang, ya, orang Yahudi diizinkan kembali pulang ke tanah kelahiran mereka lah istilahnya. Ya, diizinkan pulang kembali. Dan kemudian kalau kita tahu zaman Ezra dan Nehemia, nah mereka bangun itu kembali ya, mereka bangun itu apa? Bait suci Yerusalem. Dan pada saat mereka sedang bangun bait suci, nah orang Samaria tidak suka, mereka menolak pembangunan bait suci Yerusalem. Mereka halang-halangi. Kalau kita baca ceritanya itu ada Sanballat, ya itu orang-orang Samaria. Mereka tidak suka, ya. Dan orang Samaria ini bangun bait sucinya sendiri di Gunung Gerizim, yang kemudian dihancurkan oleh pemimpin Yahudi yang namanya Yohanes Hyrcanus tahun 128 sebelum Masehi. Nah, ini backgroundnya dulu. Supaya kita semua tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi, walaupun rumpunnya adalah sama, mereka sama-sama keturunan Yakub, tapi orang Yahudi dan orang Samaria, mereka saling bermusuhan. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu sudah kafir, dan kenyataannya seperti itu. Kenapa? Karena sudah perpaduan Yudaisme dan kekafiran. Walaupun orang Yahudi sendiri juga tidak kalah jahatnya sepanjang sejarah bangsa Israel. Ya, tapi kita tahu mereka saling tidak menyukai. Sekarang kita lihat hubungan pribadi yang mengubah hati. Nah, ini dari perikop Yohanes 4 ayat 1 sampai 9. Nah, pada saat itu, pada saat perikop Yohanes 4 ini berlangsung, murid-murid dari Yesus Kristus sudah membaptis orang lebih banyak daripada murid-murid Yohanes Pembaptis. Sehingga murid-murid Yohanes Pembaptis jadi cemburu. Mereka katakan, "Guru, itu murid-murid daripada Yesus sudah membaptis lebih banyak dari kita. Kita harus berbuat sesuatu," kurang lebih seperti itu mungkin ya, karena kecemburuan mereka. Lalu kemudian Yohanes tahu bahwa Yesus ini bukan sekedar manusia biasa. Yesus ini adalah juru selamat, Mesias yang sudah dinanti-nantikan. Itulah sebabnya Yohanes berkata, Yohanes Pembaptis bilang, "Biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang," ya, dengan kerendahan hatinya. Tetapi murid-murid daripada Yohanes Pembaptis tidak dapat menyelami pemikiran daripada Yohanes Pembaptis, sehingga mereka tetap cemburu. Dan untuk menghindari konfrontasi antara pengikut Yesus Kristus dan pengikut Yohanes Pembaptis, Yesus akhirnya meninggalkan Yudea. Dia meninggalkan Yudea dan pergi ke Galilea. Galilea itu adalah provinsi tempat asalnya dia. Ya. Nah, rute langsung dari Yudea ke Galilea itu pasti akan melewati Samaria. Tapi orang-orang Yahudi yang tanda kutip saleh, mereka akan menghindari. Mereka lebih memilih rute yang berputar, yang lebih jauh daripada harus bertemu dengan orang kafir. Kurang lebih itulah pemikiran mereka. Tapi kita tahu seorang Yesus Kristus yang penuh dengan kasih. Dia tetap melewati rute langsung itu dan memilih untuk datang ke Samaria. Nah, kita lihat di sini ada gambarnya. Ya, gambarnya ini ilustrasi pada saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di tengah hari bolong. Sumur Yakub ini ada di samping Sikem. Dan perempuan ini asalnya dari Sikar. Nah, Sikar itu ke Sikem jaraknya sekitar 1 mil atau 1,5 kilometer. Ya, dan nah ini sangat unik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena perempuan ini di tengah hari bolong, dia tanda kutip kembali menyembunyikan dirinya karena dia memilih tengah hari bolong. Dia bisa datang ke sumur ini sendirian karena dia menghindari banyak orang. Ya, biasanya perempuan-perempuan akan datang mungkin pada pagi hari atau sore hari karena itu hari lebih lebih sejuk, ya, tidak panas. Tapi ini tengah hari bolong, dia datang ambil air sendirian. Nah, ini saya hubungkan dengan Nikodemus.
Kita tahu cerita Nikodemus ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nikodemus datang tengah malam. Ya. Kenapa? Karena dia mau bersembunyi supaya tidak dilihat bahwa dia datang menemui Yesus, karena dia adalah anggota Sanhedrin, ya, anggota dari pimpinan agama Yahudi di Israel pada saat itu. Jadi dia datang diam-diam. Nah, perempuan ini juga datang diam-diam, bersembunyi juga dari banyak orang. Sama-sama bersembunyi, tapi yang satu di tengah malam, yang satu di tengah hari bolong. Ya, jadi tidak peduli waktunya, tapi dua-duanya sama-sama menyembunyikan dirinya. Itulah persamaan perempuan Samaria dengan Nikodemus yang kita tahu dalam perikop Yohanes pasal 3. Nah, ada pelajaran penting yang kita bisa lihat di sini. Seringkali ada hal tabu dalam budaya dan adat istiadat kita yang menghalangi kita dalam bersaksi kepada sesama kita. Ya. Jadi terkadang karena budaya, adat istiadat atau prasangka kita, sehingga kita tidak mau menyaksikan Tuhan Yesus kepada sesama kita. Ya, saya ingat waktu saya berada di Thailand ya, pada saat saya di tempat pekerjaan. Tadinya saya merasa bahwa tidak mungkin saya bisa menginjil di sana karena ada sepertinya peringatan dari perusahaan supaya jangan pernah membicarakan hal-hal yang agamawi ya di lingkungan pekerjaan. Tapi kemudian saya berpikir bahwa kalau saya datang ke negara tersebut, di kota tersebut dengan gaji yang lumayan besar tersebut hanya untuk cari uang, apalah bedanya saya dengan orang-orang lain? Itulah sebabnya saya singkirkan prasangka saya, walaupun sudah ada peringatan seperti itu, saya tetap buka namanya komsel. Pertemuan ibadah seperti apa yang kita lakukan sekarang. Dan puji Tuhan, komsel itu berjalan dengan baik, dan sekian lamanya komsel itu tetap berjalan, dan banyak orang-orang dari luar sana, baik dari Muslim misalnya, atau dari Buddha, ya, bahkan dari ateis, bisa mendapatkan berkat dari komsel tersebut, yaitu mereka akhirnya bisa mengetahui siapakah sosok Yesus Kristus tersebut. Saya bisa bagikan Injil tersebut. Dan mungkin ada hal-hal tabu dalam budaya adat istiadat kita semuanya yang membuat kita sudah punya prasangka bahwa orang ini tidak mungkin kita bisa injili. Orang ini tidak mungkin mau mengenal Kristus. Ya, atau mungkin budaya kita. Wah, susah. Padahal kita lupa. Selama ada Roh Kudus, maka segala sesuatunya mungkin terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan itu adalah hal yang sangat-sangat mungkin. Ya, nanti kita akan bahas di akhir, siapa tahu ada yang punya pengalaman atau tambahan tentang bagaimana budaya, adat istiadat, atau prasangka kita membuat kita tidak mau menginjil. Padahal sebenarnya Tuhan menyuruh kita untuk menginjil kepada siapapun. Ya. Lalu kemudian perikop Yohanes 4 ayat 7 sampai 15. Kita tahu, kalau kita tahu ceritanya ya, tapi mungkin ada nanti yang menonton nanti dari YouTube yang mungkin tidak tahu ceritanya, tapi intinya pada saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu, Yesus meminta air dari perempuan tersebut. Tolong berikan aku air, aku haus, kata Tuhan Yesus. Nah, seandainya Kristus menawarkan kebaikan, bisa saja ditolak perempuan itu. Ya. Tapi kemudian Tuhan Yesus ya, dengan kelemah lembutannya sebaliknya meminta air kepada perempuan tersebut. Itu artinya Yesus pada saat itu menaruh kepercayaannya kepada perempuan itu bahwa perempuan itu bisa berbuat baik kepadanya, yaitu dengan memberikan air. Artinya kepercayaannya lah kepada perempuan itu yang bisa membangkitkan kepercayaan balik dari perempuan tersebut kepada dirinya. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Singkirkan prasangka terhadap sesama kita. Ya, seringkali kita mempunyai pikiran-pikiran negatif, ya, yang membuat kita menjadi memiliki akar-akar kepahitan yang cukup dalam. Seringkali kita berpikir terlalu jauh, padahal kita belum memulainya.
Itulah sebabnya ada pernyataan ya, keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Dan ini juga masuk dalam hal ini. Yesus membuka omongan, meminta air daripadanya, dia menyingkirkan prasangka buruk tersebut, sehingga wanita itu terkesima, dan kemudian ada dialog antara mereka. Singkirkan prasangka dari sesama kita. Lalu bersamaan dengan cerita Nikodemus, Yesus juga menawarkan hal yang sama kepada perempuan ini. Sebenarnya, yang Yesus tawarkan kepada perempuan ini adalah dia butuh air hidup. Ya. Kalau kepada Nikodemus, Yesus bilang, engkau perlu dilahirkan kembali. Nah, kalau kita dalami perikop itu, dua-duanya sama. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka butuh pengalaman yang mengubahkan. Ya. Dan kita lihat lebih dalam, nah, air itu penting untuk hidup kita, dan Yesus memakai ilustrasi itu dan mengatakan bahwa air hidup penting untuk bukan sekedar hidup kita sekarang, tetapi untuk hidup sampai masa kekekalan. Ya, mungkin kita bisa baca bersama ya dalam Yohanes 4 ayat 14. Saya akan bacakan di sini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, jadi Yesus menjanjikan bahwa dia bisa memberikan air hidup itu. Dan siapa saja yang menerima air hidup itu, dari dirinya akan menjadi mata air, ya, sumber air hidup itu kembali kepada orang-orang lain. Nah, apakah air hidup itu? Kita bisa jawab di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sama ya dengan konteks Yohanes pasal 4. Nah, ayat 39 jawabannya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi apa air hidup itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Air hidup itu adalah Roh Kudus. Ya. Jadi Yesus menjanjikan kepada wanita tersebut dan bahkan kepada kita semuanya bahwa kita memerlukan Roh Kudus supaya kita memiliki pengalaman yang Mengubahkan. itulah sebabnya pentingnya transformasi hidup, ya, perubahan hidup. Sama seperti yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Hidup kita harus berubah. Dan kita tidak bisa memaksa hidup kita berubah kecuali kita diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Makanya pada dasarnya perbincangan Yesus dengan perempuan Samaria ini sama dengan perbincangan Yesus dengan Nikodemus. Bahwa mereka berdua butuh pengalaman yang mengubahkan. Ya, cuma di Yohanes pasal 3 dibilang engkau harus lahir baru. Lahir baru itu, ya, kita tahu itu adalah dalam konteks dibaptiskan, tapi lebih dalam daripada dibaptiskan dengan air, kita perlu dibaptiskan dalam roh. Itulah adalah perbincangan dalam konteks yang sama. Ya. Lebih lanjut, nah, di sini kita lihat langkah awal pertobatannya. Langkah awal pertobatan, Yohanes 4 ayat 15 dan 16. Bersamaan dengan cerita Nikodemus, Yesus mencoba untuk menjangkau mereka, baik Nikodemus dan perempuan Samaria, dengan kebenaran rohani, tapi mengilustrasikannya dengan dunia alamiah. Ya, jadi Yesus bilang, air hidup, aku bisa memberikanmu air hidup. Air hidup itu ilustrasi dari dunia alamiah, yaitu kita semua perlu air. Tanpa air, kita semua dalam sekitar 3 hari kita akan mati. Ya, demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Tanpa air kita tidak bisa berbuah. Tanpa air kita tidak bisa melakukan suatu hal yang baik sekalipun. Dan air hidup itu kita sudah pelajari tadi, itu adalah Roh Kudus, ya. Dan mengapa Yesus mendadak mengubah topik perbincangan? Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 15 dan 16, ya.
Nah, ini kita bisa lihat bahwa Yesus tiba-tiba mengubah perbincangan, ya, dari berbicara tentang air hidup. Lalu kemudian saya bacakan di ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Dari berbicara tentang air hidup, lalu tiba-tiba Yesus berbicara kepada perempuan Samaria itu untuk memanggil suaminya. Kenapa? Nah, ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tingkah laku perempuan tersebut dari mulanya sudah ya seperti bersembunyi walaupun di tengah hari bolong karena dia tidak mau diketahui tingkah laku perbuatannya. Dia tidak mau bersama-sama dengan wanita lain karena dia adalah seperti orang yang terbuang. Ya. Dan dia menghindari untuk membicarakan apa yang ada dalam hatinya atau bahkan dalam kehidupannya. Yesus bisa membaca hatinya. Dan itulah sebabnya perempuan tersebut harus mengetahui keadaan dirinya supaya dia benar-benar bisa disembuhkan. Nah, ini sangat-sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita bisa diampuni, ya, dan akhirnya kita bisa mendapatkan transformasi hidup, kita harus mengenali dosa kita terlebih dahulu. Dan kemudian kita baru bisa diarahkan kepada juru selamat kita. Ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang bisa datang kepada Tuhan tanpa merendahkan hatinya, mengakui dosanya, dan pada akhirnya bisa diampuni dan bisa diubahkan. Tidak mungkin. Seseorang untuk mengalami keadaan perubahan hidup, dia harus datang dulu kepada Tuhan, mengakui dosanya, baru bisa diampuni dan pada akhirnya diubahkan. Kita bisa lihat contohnya di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 yang berbunyi, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, ingat, nah kita harus merendahkan diri dulu, berdoa dan mencari wajahku, kita merendahkan diri kita berdoa mencari Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya jahat, kita bertobat. Jadi bukan cuma sekedar ucapan di mulut saja bahwa kita berdosa, mohon ampun atas segala dosa kita, tapi kita tidak meninggalkan dosa-dosa kita. Bukan seperti itu. Tapi kita merendahkan diri kita, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, lalu kemudian 2 Tawarik 7 ayat 14, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, supaya kita bisa diubahkan, kita harus merendahkan diri kita. Kita harus benar-benar berdoa mencari Tuhan dan dengan penuh penyesalan meninggalkan dosa kita. Ingat, kita dimerdekakan dari dosa, bukan dimerdekakan di dalam dosa. Jadi pengikut-pengikut Kristus tidak mungkin senang untuk berbuat dosa. Ya. Mereka pasti menyesali perbuatannya dan mau diubahkan. Itulah sebabnya 1 Yohanes 1 ayat 9, kita bisa juga buka 1 Yohanes 1 ayat 9, saya bacakan di sini. Jika kita mengaku dosa kita, kembali, kita dihimbau untuk mengaku dosa kita. Maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, bagaimana kita bisa mengakui dosa kita kalau kita sendiri tidak mengenali dosa kita? Jadi kita harus tahu dulu, tahu diri bahwa saya dan kita semuanya adalah orang-orang berdosa. Sehingga kita bisa mengakui kesakitan kita dan kita bisa datang kepada tabib yang agung itu. Itulah sebabnya Yesus mendadak mengubah topik perbincangannya, membiarkan dia untuk mengenali dosanya, bahwa dia saat ini sedang hidup dengan laki-laki yang bukan suaminya. Ya, kita tahu ceritanya ya. Lalu kita lanjut. Tak terpandang tapi terpilih. Yohanes 4 ayat 16 sampai 26. Lalu kemudian wanita itu sadar akhirnya ya, bahwa Yesus ini bukan manusia biasa. Yesus ini adalah seorang nabi menurut dia pada saat itu. Ya.
bahwa Yesus ini adalah nabi, karena Yesus bisa tahu bahwa dia sudah menikah 5 kali dan saat ini dia hidup dengan laki-laki yang bukan suaminya. Itulah sebabnya dia seperti orang terbuang, karena dia terhakimi oleh massa. Orang-orang banyak yang tidak suka karena seakan-akan dia adalah wanita yang tidak benar, dan mungkin itu benar, ya. Tidak diceritakan lebih dalam bagaimana dia bisa meninggalkan 5 laki-laki yang terdahulu. Tapi kemudian wanita itu mencoba mengalihkan perhatian. Dia mulai berdebat tentang tempat ibadah yang benar. Dia katakan bahwa orang Yahudi bilang Yerusalem tempat ibadah yang benar. Oh, kami ini keturunan Yakub, nenek moyang kami beribadah di gunung ini, maka kami juga beribadah di gunung ini. Tapi kemudian Yesus mengungkapkan fakta bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi. Ya. Jadi ini sangat-sangat penting buat kita semua. Ya, banyak orang yang antipati sama orang Yahudi. Tetapi kenyataannya dalam Yohanes 4 dikatakan bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi. Karena sesungguhnya sejak zaman dahulu Israel itulah yang dipilih oleh Tuhan menjadi perwakilannya di bumi ini untuk menerangkan kepada bangsa-bangsa sekitar, menjadi terang bagi mereka bagaimana cara ibadah yang benar. Tetapi orang Yahudi, kita tahu, gagal dalam hal itu. Bahkan mereka juga menjadi jahat, jatuh dalam penyembahan berhala, tidak berhari Sabat, dan menganiaya fakir miskin, orang-orang terlantar, janda-janda, memanipulasi segala sesuatunya. Ya, sehingga kita tahu dalam sejarahnya Yehuda akhirnya jatuh di tangan Babel, dan banyak lagi pergumulan mereka sepanjang sejarah. Ya. Jadi ingat, keselamatan datang dari orang Yahudi. Kita pelajari dari kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi, kitab Injil. Kita lihat, bahkan Rasul Paulus pun yang adalah bapa segala misionaris mengatakan bahwa Yahudi itulah sumber daripada kebenaran. Ya, orang-orang Yahudi itu adalah umat pilihan. Ya, jadi jangan berbangga hati kita, ya, karena kalau orang Yahudi yang adalah umat pilihan bisa dicabut dari pohon sejatinya, pohon anggur, ya, yang benar, yaitu dari Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Apalagi kita yang cangkokan, kalau kita tidak hidup setia di hadapan Tuhan, maka kita juga akan dicabut dari batang pohon, ya, yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, penyembahan kepada Tuhan lebih jauh. Tuhan Yesus katakan yang benar tidak terpaku kepada tempat semata. Banyak orang terpaku kepada tempat, ya, rela menghabiskan berjuta-juta untuk pergi, istilahnya ke tanah suci. Ya, padahal saat ini Yerusalem bukan lagi menjadi kiblat umat percaya, ya, bukan lagi. Ya, di zaman Daniel berdoa masih kiblat kepada Yerusalem. Tapi sekarang kiblatnya sudah langsung ke surga dengan imam besarnya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus bahkan menambahkan Tuhan itu roh, dan mereka yang menyembah Tuhan haruslah di dalam roh dan kebenaran. Harus ada dua ini, roh dan kebenaran. Nah, banyak sekali saya lihat gereja-gereja yang sepertinya memiliki roh, baik hati, luar biasa, tetapi tidak ada kebenaran. Ya. Pada saat saya menghadiri ibadah-ibadah seperti itu, sepertinya ada roh. Ya. Terbawa arus perasaan yang luar biasa. Ya, sepertinya ada roh, tetapi tidak ada kebenaran. Nah, hal itu tidaklah benar. Karena berbakti menyembah Tuhan harus ada roh dan kebenaran. Jangan cuma ikuti feeling, perasaan. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan perasaan kita itu sering menipu, lebih jahat daripada segala sesuatunya, dan tidak ada obatnya selain Roh Kudus yang membuat kita ini berubah. Nah, di sisi lain ada juga gereja yang memiliki kebenaran, tetapi begitu saya menghadirinya, sepertinya tidak ada roh. Ibadahnya itu seperti menghadiri kematian, ya, upacara kematian. Jadi segala sesuatunya monoton. Harusnya lagunya bergembira, tapi muka-mukanya sedih. Jadi ada kebenaran, tapi tidak ada roh. Dan hal ini juga tidak baik di mata Tuhan. Jadi menyembah Tuhan itu harus ada roh
dan harus ada kebenaran. Ya, itu pelajaran penting bagi kita semua. Nah, dalam kitab Injil, di Yohanes 4 ayat 16 sampai 26, inilah satu-satunya perikop Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sebelum Yesus ditangkap, di mana dia terus terang menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Ya, karena dia katakan kepada perempuan Samaria itu, karena perempuan Samaria itu katakan, oh, kalau saatnya nanti Mesias itu datang, oh, dan menerangkan segala sesuatunya, wah, segala sesuatunya akan indah, kurang lebih seperti itulah. Dan Yesus katakan, akulah dia, akulah Mesias itu. Dan itu dilakukannya kepada seorang perempuan Samaria yang sepertinya tidak berarti. Sepertinya sampah masyarakat. Nah, pelajaran penting apa yang kita bisa ambil? Kristus selalu menaruh minat kepada setiap jiwa yang terabaikan, yang remuk hati. Kita lihat contohnya Maria Magdalena, sampah masyarakat. Ya, dianggap tidak layak. Tapi begitu dia mendapatkan pengampunan, ingat, ada tertulis, semakin dirasakan pengampunan, ya semakin besar dosa, semakin besar kasih karunia. Dan semakin kasih karunia itu dirasakan, maka orang itu akan melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan yang sudah memberikannya kasih karunia. Kita lihat Zakheus, walaupun dia orang kaya, ini tidak memandang kaya atau miskin. Orang kaya pun bisa menjadi jiwa yang terabaikan atau remuk hati. Zakheus tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi pertemuannya dengan Yesus membawa perubahan dalam hidupnya. Ya, kita lihat ya 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan ya sejenak. Ini luar biasa nih, baik, bagus nih. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Lihat, orang-orang yang dipanggil Tuhan, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Dari rasul-rasul adalah seorang yang namanya Rasul Paulus. Ya, murid dari imam besar Gamaliel yang terpandang. Ya, tapi tidak semuanya seperti Rasul Paulus. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Andreas, orang-orang sederhana. Ayat 27, 1 Korintus 1 ayat 25 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kenapa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seringkali saya berbicara, saya pernah mendapatkan posisi supervisor, saya pernah menjadi seorang majikan juga, ya, dan saya selalu katakan kepada bawahan saya, mungkin dalam status di kantor atau di tempat kerja atau di rumah, mungkin ada yang namanya atasan bawahan, dan saat itu mungkin saya menjadi atasan. Di suatu waktu pada saat saya bekerja di perusahaan, saya menjadi bawahan. Tetapi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita semua ini sama rata. Status kita adalah manusia, ada tambahan, yang berdosa. Jadi jangan ada yang merasa tinggi hati bahwa saya adalah seseorang yang lebih tinggi, lebih mulia daripada orang lain. Hati-hati. Karena segala sesuatunya itu akan dibawa di hadapan pengadilan Tuhan. Tuhan paling tidak suka sama orang sombong. Paling tidak suka. Ya. Setan pun jatuh karena kesombongannya. Dan ada banyak ayat di dalam kitab suci yang menerangkan tentang kejatuhan orang yang tinggi hati. Jadi, amaran bagi kita semuanya, termasuk saya, jangan sampai kita tinggi hati. Dan Tuhan bisa memakai orang-orang yang dianggap lemah, dianggap tidak berdaya oleh dunia untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, luar biasa. Dan dalam hal ini kita lihat, perikop ini kita lihat seorang perempuan Samaria. Kenapa?
karena dia bisa bersaksi. Bersaksi bagi Kristus. Dalam Yohanes 4 ayat 27 sampai 42. Lihat ya, ada pelajaran-pelajaran penting di sini. Yohanes 4 ayat 31 sampai 35, pada saat murid-muridnya menawarkan, ya, karena pada saat perempuan itu tahu bahwa perempuan itu tahu bahwa Yesus adalah Mesias, lalu kemudian dia dengan kegirangan hatinya, dia pergi cepat, pergi ke kampungnya, dan dia katakan kepada semua orang bahwa dia sudah menjumpai seseorang yang spesial, dan dia adalah seorang Mesias, ya. Dan kemudian murid-muridnya datang karena tadi Yesus ditinggalkan sendirian, murid-muridnya sedang mencari makanan di kota terdekat, lalu murid-muridnya tawarkan dia makanan, dan Yesus menolak. Ya. Kenapa? Nah ini, mengabarkan Injil adalah prioritas hidup. Bahkan lebih dari memenuhi kebutuhan jasmani kita. Menggiring jiwa kepada keselamatan adalah tujuan hidup Kristus. Dan dia mengajar para murid akan pentingnya hal tersebut. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau ada hal-hal lain yang terjadi bersamaan dengan suatu momen ketika Anda dan saya bisa mengabarkan Injil kepada seseorang, maka tinggalkan hal lain tersebut. Karena prioritas hidup daripada Tuhan Yesus, yang adalah guru besar kita, yang adalah juru selamat kita, dan bahkan Tuhan kita, adalah menginjil. Dan kita pun harusnya mengikuti guru kita, sehingga prioritas kita adalah membawakan kabar baik, membawakan Yesus Kristus kepada kehidupan orang lain. Itulah harusnya menjadi prioritas hidup kita. Dan Yesus katakan, mungkin kita bisa saja cuma menabur. Mungkin kita menuai dari apa yang sudah ditabur orang lain sebelumnya. Ya, kita berbicara tentang penginjilan. Rasul Paulus juga katakan sebelumnya ya, sesudah ini ya, di perikop yang lain, bahwa ada yang menabur, ada yang menuai. Ya, tidak masalah, bukan masalah pengikut Apolos, pengikut Paulus, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga Yesus bilang, segala sesuatunya ada yang menabur, ada yang menuai, ada yang menabur dan menuai bersamaan, tapi segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan saat itu, murid-murid dikatakan, wah, sepertinya masa penuaian masih lama, tapi Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, masa penuaian di depan kita semua, yaitu orang-orang Samaria yang ada di tempat itu. Mereka digiring oleh wanita tersebut dan pada akhirnya banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pelajaran berikutnya, bila seseorang mengalami Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, maka dia akan berbagi dengan orang lain. Dia tidak mungkin akan menyimpan kebenaran itu untuk dirinya sendiri. Dia akan berbagi dengan orang lain. Dan pada akhirnya, lebih banyak lagi orang yang akan percaya dan diselamatkan. Ya. Jadi, pengikut Kristus tidak mungkin egois, membuat suatu kebenaran itu untuk dirinya sendiri, dan tidak berbagi dengan orang lain. Pengikut Kristus itu akan rindu membagikan kebenaran itu kepada orang lain, sehingga lebih banyak orang lain yang percaya dan pada akhirnya diselamatkan. Itulah pengikut Kristus. Bagaimana dengan saudara-saudari dan saya? Itulah sebabnya, sedikit selingan saja, saya mengharapkan bagi kita semua, bila mana kita mendapatkan berkat dari pertemuan kita, seberapa ada kita yang hadir di Zoom ini, mari kita bagikan kabar baik ini kepada orang banyak. Mari kita undang lebih banyak orang untuk belajar mendalami Alkitab. Dan inilah yang kita lakukan di media Zoom ini, yaitu mendalami kitab suci. Sama seperti apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu. Dia pergi dan katakan kepada kaumnya, saya sudah menemukan Mesias. Mari kita bagikan kabar baik ini kepada orang banyak. Undang lebih banyak lagi orang di waktu yang mendatang. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ya, yang terakhir. Begitu, pelajaran penting. Begitu perempuan Samaria itu mendapati juru selamat. Ya, dia membawa orang lain kepada juru selamat. Pada saat itu dia menjadi seorang misionaris yang lebih efektif dibanding para murid Kristus. Kenapa? Karena para murid Kristus tidak melihat adanya ladang penginjilan di tempat tersebut.
Mereka dengan prasangka yang buruk, mereka menganggap bahwa Samaria itu bukanlah anak-anak Tuhan. Tetapi dibuktikan, wanita tersebut bisa mengajak kaumnya, bisa mengajak orang-orang kampungnya untuk mengikuti juru selamat. Semoga kita pun bisa mengajak orang lain untuk mengenal kebenaran. Singkirkan prasangka yang ada di antara kita dengan orang lain dan ajak mereka. Ya, siapa tahu Tuhan berserta dengan mereka dan mereka mau mendengarkan suaranya. Perempuan tersebut mempraktekkan iman yang berbuah. Setiap murid Kristus yang sejati, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dilahirkan sebagai misionaris. Ya, Matius 28 ayat 19 dan 20, ingat Tuhan Yesus bilang apa sebelum naik ke atas surga? Jadikan segala bangsa muridku, ajar segala bangsa tentang aku. Ya, tidak usah pakai denominasi, bendera, embel-embel agama, dan lain-lain. Mereka perlu mengetahui Yesus Kristus. Dan itulah yang saya lakukan. Dan seharusnya kita semua lakukan. Kabarkan tentang Yesus Kristus. Mereka mau menerima atau tidak, biarkan Roh Kudus yang berperkara. Tugas kita hanya memberitakan kabar baik itu sambil terus berlaku baik. Ya, karena banyak juga yang berbicara baik, tetapi tingkah lakunya tidak sejalan dengan perkataannya. Dan di sini dikatakan, siapa yang minum air hidup itu, kata Tuhan Yesus ya, yang mendapatkan Roh Kudus itu, dia akan menjadi mata air hidup. Artinya, dia menerima Roh Kudus itu, dia juga akan rindu memberikan, berbagi keselamatan dengan orang lain. Sehingga dia akan menjadi misionaris untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah pelajaran dari kisah pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria ini yang kita sudah dalami bersama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membawa perubahan dalam hidup kita supaya kita pun bisa bersikap yang sama yang menjadi duta-duta Kristus ya, mengabarkan kabar baik keselamatan itu kepada orang banyak ya tidak perlu menjadi seorang pendeta Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk mengabarkan cinta kasih Tuhan kepada manusia dengan tingkah laku kita dan Roh Kudus akan membuat kita tahu berbicara, maka kita akan menjadi misionaris-misionaris untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah pelajaran yang kita bisa ambil dari pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Sampai di sini materi kita pada malam ini. Sekarang saatnya bagi kita untuk berdiskusi. Ya, silakan kalau ada tambahan atau ada pertanyaan, silakan. Udah cukup jelas. Sangat jelas, sangat jelas. Udah jelas. Ya, yang menjadi kendala biasanya kita sudah mengerti, tapi kadang-kadang kita nggak mampu melakukannya. Itu kadang-kadang. Misalkan ilustrasi ini ya, ilustrasi aja. Misalkan kalau ban kempes, mobil kita ban kempes, kita harus dongkrak, kita harus buka ban yang kempes, kita harus pakai ban serep, diganti, dan bisa jalan lagi. Nah, ini ilustrasi ya. Semua orang kan mengerti tentang hal itu. Hampir semua orang lah, bahkan ibu-ibu, nona-nona, cewek-cewek tahu tentang hal itu. Tetapi, apakah semua orang mampu melakukan itu? Nah ini yang sering menjadi kendala. Makanya, kembali lagi, Yesus mengatakan bahwa yang tadi kita harus dikuasai oleh air hidup itu ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Sehingga saat kita sudah mengerti, bukan hanya mengerti, tetapi mampu melakukannya. Saya kira begitu ilustrasinya ya. Terima kasih. Benar.
Bapak Sukrisno, itu sangat benar sekali ya. Karena Rasul Paulus juga katakan, seringkali aku lakukan apa yang tidak mau kulakukan, dan aku tidak lakukan apa yang mau kulakukan. Itu artinya kedagingan kita dan roh kita seringkali bertentangan. Itulah sebabnya yang tadi Bapak Sukrisno bilang, ya mengutip dari perkataan Tuhan Yesus sebenarnya ya, bahwa kita memerlukan air hidup itu, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada suatu kebaikan pun yang bisa kita lakukan. Begitu ya Pak Sukrisno ya. Terima kasih atas tambahannya yang luar biasa. Jadi kita sudah banyak pengetahuan, tapi tanpa Roh Kudus kembali, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Tidak mungkin. Itulah sebabnya kita semua butuh Roh Kudus. Terima kasih Bapak Sukrisno sekali lagi. Ada tambahan lagi mungkin Ibu Meti ada mungkin? Ya, benar seperti apa kata Pak Krisna. Memang kita tahu, tapi untuk menyampaikannya atau mengerjakannya memang agak susah. Tetapi tadi kata pemimpin acara, yang membawakan acara ini, dia kata Kak Reinhard bilang, ya kita perlu Roh Kudus. Memang betul. Ya pengalaman saya termasuk agak berani saya berbicara dengan orang sini, karena mereka yang pancing saya selalu, kalau mereka pancing saya, ya saya akan berbicara, tapi dalam hati saya berdoa, Tuhan berikan saya kuasa untuk saya bisa menjawab. Contohnya, mereka bilang, Oma, nggak usah takut, umpamanya ada apa-apa sama Oma, tenang aja, nanti kan disolatin sama anaknya. Terus saya tanya, maksudnya? Ya, kalau Oma jadi apa-apa, kan nanti masuk surga kalau disolatin ini. Nah, akhirnya saya bercerita, kata kitab suci, bahwa kalau orang meninggal, ya udah mati, udah nggak tahu apa-apa. Makanya kalau kita mau berbuat baik supaya dinilai Tuhan, kayak kita umpamanya belajar, kita di sekolah. Kalau kita sekolah, kita harus belajar, dan dinilai pada saat kita belajar, pada saat kita di sekolah. Umpamanya orang meninggal pada saat dia hidup, itulah yang Tuhan nilai perbuatan kita baik atau tidaknya, bukan orang datang sholat. Jadi saya berikan contoh kalau kalian umpamanya saya atau itu ya ibu itu dia terjadi apa-apa, lantas ibu itu jahat, terus disolatin langsung ini, ya kalau begitu ya sudah semua berbuat jahat aja kan nanti disolatin. Jadi nggak ada itu. Oh iya juga ya, iya ya. Akhirnya mereka saya terangkan, mengerti lah. Ada banyak hal yang saya suka ini cerita, tetapi itu kalau saya bercerita tentang firman Tuhan, biasanya mereka bercerita dulu tentang ini, segala sesuatu apa yang mereka ceritakan, lantas saya bilang, oh iya saya masuk. Ya itu pun saya minta Tuhan, biar roh Tuhan menuntun saya untuk bisa berbicara. Dan akhirnya ya mereka mengerti. Ada beberapa hal saya sudah mengerti. Iya ya. Nah, tahu-tahu mungkin saya sudah pernah cerita, tiba-tiba datang ibu ustazah, dia bilang, Oma, katanya Oma suka cerita-cerita tentang firman Tuhan. Oh iya, nggak boleh maksa-maksa. Saya bilang, saya tidak pernah memaksa. Tapi kalau saya tahu salah ya saya harus benarkan ini. Oh ini salah atau ini, tapi ya itu terserah mau percaya tidaknya, tetapi itulah yang saya tahu. Oh gitu ya. Jadi saya tidak pernah memaksa. Anak saya, suami saya pun berbeda ini, tapi saya tidak pernah maksa ya. Tapi setelah anak saya terangkan gini, dan akhirnya mereka mengerti, anak-anak ikut. Tapi untuk memaksa seorang enggak. Tapi kalau di kitab suci kami dibilang kami harus sampaikan. Jadi kalau ada yang benar, ya saya harus bilang. Kalau umpamanya salah, ya saya harus bilang salah. Contoh, ada orang mencuri, saya tahu itu salah. Nggak mungkin saya diamin.
Saya tegur, ada di kitab suci kami dibilang, kalau engkau tahu itu salah dan engkau tidak menegur, dosanya tertanggung atasmu. Jadi saya nggak mau kalau dosa orang lain sesal. Jadi kalau salah ya saya harus bilang, terserah mau terima atau tidak, tapi saya harus sampaikan bahwa ini salah, mencuri atau berbohong atau apa, saya harus bilang, oh itu berbohong, nggak boleh, dosa. Ya seperti itulah, tambahan sedikit. Tapi memang betul kata Pak Guru Krisno, memang kita tahu, tetapi untuk menyampaikannya mungkin ya, atau kita mau kerjakan sesuatu yang kita tahu salah, kita mesti benarkan, memang agak susah apalagi untuk ini. Tetapi ya puji Tuhan, selalu pada saat ini ya memang kita harus perlu ada Roh Kudus dengan kita pada saat mereka bertanya. Kalau saya pada saat mereka bertanya, ini harus dibetulkan ya, jadi saya terus cerita. Tapi saya berdoa dalam hati dulu, minta agar Roh Tuhan menuntun saya, supaya saya ada diberikan keberanian untuk berbicara. Itu saja. Makasih. Amin. Kayaknya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Meti ya. Sangat baik sekali. Jadi memang, ya, ini mungkin saya bisa bacakan ya untuk kita semua. Matius 10 ayat 19 dan 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pelajaran penting bagi kita seperti yang saya sudah katakan tadi, untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang mengabarkan kabar baik ini kepada sekeliling kita, tidak harus kita mengambil sekolah teologi, tidak harus menjadi seorang pendeta. Kita semua, selama kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita semua bisa dipakai. Dan kalau kita merasa kita rendah atau tidak berharga misalnya, ya ingat tadi sudah dikatakan tadi ya, bahwa sudah dibilang bahwa kita akan diberikan Roh Kudus, kita akan dimampukan. Jadi untuk berbuat baik, Roh Kudus akan menguasai diri kita, dan untuk berkata-kata juga Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana cara berkata-kata. Ya, ada banyak contoh dalam Alkitab ya. Bahkan orang yang disembuhkan Tuhan Yesus tiba-tiba langsung menjadi alat Kristus ya untuk menegur Sanhedrin pada saat itu ya. Pada saat dia buta ya, lahir buta kemudian disembuhkan, lalu akhirnya dia berkhotbah, tanda kutip berkhotbah, menegur orang-orang Sanhedrin yang tidak percaya ya. Jadi banyak contoh-contoh bagaimana kuasa Roh Kudus itu bisa memampukan banyak orang. Terima kasih Bu Meti, Bapak Krisno. Apakah ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Saya lihat tidak ada yang membuka mic, jadi saya pikir cukup jelas. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjadi misionaris-misionaris bagi kemuliaan Kristus. Di mana saja kita berada, kita butuh air hidup itu, dan begitu air hidup itu kita dapatkan, kita harus bagikan. Karena anak-anak Kristus tidak mungkin menyimpan kebenaran untuk dirinya sendiri, tapi pasti akan dibagikan kepada orang banyak juga. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi tambahan maupun pertanyaan, kita mungkin akan sama-sama berdoa.